Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Erpinasari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDIT Generasi Berlian Menggala, Tulang Bawang. Saya akan berbagi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 11. Latar belakang. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan kolaboratif, sehingga tercipta suatu kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, serta pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan: mewujudkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang dapat mengembangkan karakter murid. Membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Tolak ukur: penerapan berbagai bentuk budaya positif di sekolah sebagai wujud implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Adanya perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik dengan terbangunnya disiplin positif pada dirinya. Lini masa tindakan: melaksanakan diseminasi kepada guru tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar rencana aksi nyata yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Dukungan dari orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Mari kita saksikan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah SDIT Generasi Berlian Menggala Tulang Bawang. Ya, perkenalkan, saya Dian Erpinasari. Saya sedang mengikuti calon guru penggerak Angkatan 11. Di sini saya akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif, ya. Makanya di sini saya berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, ya. Sebelum kita mengikuti materinya, kita ice breaking dulu. Kira-kira nih mau ice breaking apa ya? Nyanyi apa? Yuk, kita berdiri semua ya. Tangan ke atas itu ya. Yuk. Oke, boleh berdiri. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Lunggul-lunggulung tangan digulung. Putar melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Ya, beri tepuk tangan. Ya, kita sudah ice breaking. Sebelum kita melanjutkannya, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif. Ya, teman-teman di sini semua
Apa yang ada di dalam benak kalian tentang budaya positif? Kalau kalian tahu, boleh ditulis di kertas ini ya. Boleh dibagikan. Kira-kira nih, budaya positif apa yang telah kalian lakukan di sekolah ini? Budaya positif itu yang bisa kalian lakukan di sekolah ini. Sudah? Belum? Ya, kita enjoy aja ya. Ya, budaya positif apa yang telah kalian lakukan di sekolah ini? Ya, satu boleh. Ya, nggak apa-apa. Berdiskusi nggak apa-apa. Budaya positif apa yang kalian lakukan di sekolah ini? Oke, kalau sudah boleh ditempel di sini, ibu-ibu semuanya boleh. Ya. Oke, boleh di sini nggak apa-apa. Ya. Ya, apa yang telah kalian tuliskan di sini berarti sudah pernah kita lakukan ya. Sudah pernah kita lakukan ya budaya positifnya. Kira-kira budaya positif itu apa? Ada yang bisa memberi penjelasan? Budaya kebiasaan atau hal-hal baik. Budaya positif menurut saya itu adalah melakukan kebiasaan atau hal-hal baik. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Anti. Ya, benar sekali ya. Tapi sebelum kita masuki itu, di sini saya akan membacakan dulu. Di sini ada budaya positif yang sudah dilakukan. Ada yang mengaji, sholat duha, dan berperilaku baik. Masya Allah. Ini dari siapa ini ya? Dari Ibu Devi. Lalu di sini ada selalu menebar senyum dengan siapapun. Yang kedua, menghadirkan keceriaan untuk menciptakan kebahagiaan. Masya Allah. Ini dari siapa ya? Ustaz, ya, Ibu Yani. Lalu ini berdoa sebelum belajar. Ibu Dela, Monica, ya. Lalu di sini ada mengucap salam ketika bertemu. Ibu Wayuni dan tersenyum. Lalu ada mengapa ini? Mengajarkan anak-anak sopan santun terhadap guru dan teman. Dari siapa ini? Ibu Anti. Lalu terakhir budaya senyum, sapa dan salam. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, mungkin sebelumnya Bapak Ibu semua sudah paham ya budaya positif itu apa yang bisa kita lakukan di sekolah. Kita lanjut lagi. Nah, coba sebelum kita melanjutkan ke budaya positif, saya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana menurut pendapat ibu-ibu semuanya? Tergantung hukumannya. Ada yang bisa memberikan penjelasan, bisa maju ke depan? Ayo Ibu Miranda, Ibu Yani boleh.
Pemberian hukuman sebenarnya tergantung dari hukumannya apa dulu yang kita berikan kepada anak-anak. Kalaupun hukumannya yang di luar suatu kewajaran, mungkin anak itu bukannya malah jerah, malah trauma. Melainkan bagaimana caranya kita memberikan mereka hukuman, tapi yang itu membangkitkan semangat mereka, yang memotivasi mereka supaya tidak melakukan kesalahan lagi dan melakukan yang terbaik. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan Ibu Yani. Lalu yang kedua ada pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Benar? Tidak benar? Jadi setengah-setengah ya. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Coba yang setuju bisa maju. Ayo, Ibu Wayuni, Ibu Miranda. Ya, iya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Hah? Nanti saya pegangin. Ya, pemberian hadiah meningkatkan. Ya, kalau saya pribadi sih, kalau diberi hadiah, ya tentu kedepannya saya akan meraih hadiah tersebut gitu sebagai motivasi saya. Jadi saya setuju lah dengan pemberian hadiah. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Ibu Yuni ya. Nanti kita bahas ini, ada pemberian hukuman, pemberian hadiah, apakah bisa mendisiplinkan siswa atau tidak. Lalu yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju ya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus bisa memberikan solusi terhadap masalah anak-anak. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari keenam ini, ibu-ibu sekalian semuanya, di sini harus kita pahami. Di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini tidak ada yang namanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Misalnya nih, kita mau mendisiplinkan anak-anak tentang piket di kelas, lalu kita berbicara seperti ini, yang nggak piket ibu hukum ya, membersihkan WC. Nah, itu tidak boleh. Lalu ada lagi, yang dapat nilai jelek ibu beri hukuman, atau yang mendapat nilai bagus ibu beri hadiah. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Kalau kita memberikan hadiah, misalnya nih saya memberikan hadiah ke Dela sebagai apresiasi bahwa Dela ini juara 1, nilainya bagus. Tetapi bagusnya untuk di Dela, jeleknya di mata teman-teman. Karena apa? Mereka merasa, ya sudahlah, males saya belajar. Pilih kasih. Ya. Ada yang merasa pilih kasih. Ya. Ibu gurunya pilih kasih loh. Kok saya nggak dikasih? Padahal kan nilai saya juga bagus. Beda sedikit dengan si Dela, gitu kan? Jadi tidak bisa kita berikan sogokan. Yang dapat nilai bagus, nilai matematika bagus, nanti ibu berikan permen. Nah, kalau mau berikan semuanya, kalau mau memberikan semuanya, 36 anak ya diberikan semua 36 anak. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada sogokan, tidak ada ancaman. Satu lagi, yang gak hafal perkalian nanti ibu. Nah, itu diancam, ya. Bagaimana kalau kita diancam seperti itu? Takut, ya. Anak-anak pasti merasa takut, ya.
Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Boleh. Yuk, sini. Bu Monica ya. Nah, jadi gimana ini Bu, kalau misalnya anak ini nggak kita ancam, terus dia masih mengulangi, atau bahkan dia nggak mau hafal. Kalau nggak kita ancam nih ya, misalnya nggak hafal nih kalian, terus nggak kita ancam, nggak kita ini, gimana? Nanti dia nggak berubah gitu loh. Solusinya. Ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Monica. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita nggak anak tersebut tidak kita ancam, tidak kita beri hadiah, tidak kita beri hukuman? Nanti bagaimana dia? Apakah dia akan berubah atau tidak? Nanti di ujung nanti kita ada namanya segitiga restitusi. Nah, di situ kita memecahkan solusinya, memecahkan masalah anak tersebut ya. Untuk sekarang belum, masih saya tampung ya. Nanti bisa kita perjelas lagi di akhir. Bagus pertanyaannya. Itu yang menyangkut budaya positif ya. Nanti ada segitiga restitusi dan pada posisi kontrol seorang guru di situ nanti kita jelaskan ya. Baik ya Ibu ya, boleh lanjut dulu ya. Nah, lalu di dalam nilai disiplin positif tersebut ada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu mencakup keadilan dan keselamatan, lalu tanggung jawab, lalu komitmen, toleransi dan percaya diri. Nah, maka dari itu ibu-ibu semuanya, pada saat kita melakukan disiplin positif itu tidak ada ancaman, hukuman dan sogokan. Karena itu kita akan menciptakan budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu keadilan bagi teman-temannya, bagi anak-anak kita, keselamatan mereka. Coba bayangkan kalau kita berikan hukuman mereka yang gak mengerjakan PR, ibu beri hukuman kalian mengelilingi lapangan. Adil tidak? Tidak. Bisa menjamin keselamatan mereka tidak? Tidak. Nah ya. Jadi maka dari itu kita tidak bisa memberikan hukuman, ancaman atau sogokan. Tanggung jawab. Nah, di sini kalau kita berikan hukuman itu tidak membuat mereka bertanggung jawab. Karena apa? Mereka merasa walaupun mereka tidak mengerjakan PR, mengerjakan tugas, hukumannya ya seperti itu aja. Mereka akan mengulanginya lagi. Ya, misalnya nih ada satu orang anak dia tidak membawa atribut lengkap pada saat upacara. Nah, jadi kan kita suruh dia untuk berdiri yang berbeda dari teman-temannya. Lalu setelah selesai upacara kita beri dia hukuman. Tetapi besoknya dia tidak jerah, dia tidak kapok, dia mengulanginya lagi. Karena apa? Hukumannya enteng bagi dia, kan nggak apa-apa, hanya dapat hukuman. Jadi tanggung jawabnya nggak ada. Memang bingung ibu-ibu semua. Kita untuk melaksanakan disiplin positif ini sangat-sangatlah bingung ya. Bagaimana kita galau jadinya gurunya ya. Dengan mendisiplinkan anak-anak dengan cara apa? Ya, seperti ditanyakan Ibu Monica tadi. Kalau kita berikan hukuman, ancaman dan sogokan, mereka akan merusak jiwa mereka. Tapi tidak kita berikan apa yang akan terjadi? Apakah berubah atau tidak? Ya, oke, sampai sini paham? Paham ya. Lanjut kita masuk ke motivasi perilaku manusia.
Nah, dari disiplin positif itu, ibu-ibu semuanya, kita ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Dalam melakukan sesuatu itu, dalam melakukan pendisiplinan itu, ada perilaku manusia. Contohnya yang pertama ini, dia misalnya nih, si Andi ini datang tepat waktu. Si Andi datang tepat waktu, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kepala sekolahnya. Ya, jadi motivasinya itu banyak. Yang seperti saya katakan tadi, motivasinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mencari perhatian. Lalu yang kedua, agar mendapat imbalan atau penghargaan. Wah, saya datangnya tepat waktu, biar nanti saya di akhir semester saya dapat penghargaan, dapat hadiah dari kepala sekolah. Gitu juga anak-anak, ibu-ibu semuanya. Perilaku mereka yang mereka hadirkan di kelas itu banyak motivasinya. Yang utamanya ada 3 ini. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang mendapat imbalan, seperti yang tadi, yang mendapatkan nilai nanti ibu kasih hadiah. Akhirnya apa? Dia sendiri yang dapat hadiah kan? Karena mau mendapatkan imbalan. Lalu yang terakhir ada yang dari dirinya sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri. Dia menjadikan orang yang mereka inginkan. Saya datang tepat waktu ke sekolah karena saya menghargai diri saya. Saya menghargai profesi saya, tanggung jawab saya, keadilan bagi saya. Dan saya ingin mereka menjadi yang mereka inginkan. Kita kan ada disiplin positif kita di sekolah. Guru harus datang tepat waktu, harus rapi, harus tanggung jawab, ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia ini tergambarkan di anak-anak kita. Misalnya tadi, mereka tidak mau hafalan. Jadi kalau tidak kita berikan hukuman, tidak kita berikan penghargaan, gimana mereka berubah? Apakah bisa berubah? Ya, jadi mereka melakukan itu karena ada 3 motivasi dalam diri mereka. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Lalu di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini, ibu-ibu semuanya, hukuman ini tidak terencana. Dia bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, bisa psikis, atau kata-kata kasar. Terkadang kita menghukum anak-anak, ya. Kenapa kamu tidak membawa buku? Ayo sini maju. Nah, itu kan secara spontan, ya, tidak terencana. Kalau dia hukuman itu tidak terencana, ayo keliling lapangan, kamu sudah terlambat, katanya kan? Itu namanya hukuman. Lalu kalau konsekuensi, nah di sini sebaiknya kita ada yang namanya konsekuensi dengan anak-anak. Kita buat kesepakatan, ya, kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelasnya mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau tidak mengerjakan, apa konsekuensinya? Tidak dapat nilai. Atau konsekuensinya kalian, ibu, misalnya dia tidak membawa PR, ya. Dia tidak membuat PR sehingga dia lupa. Jadi sampai sekolah dia tidak membawa PR-nya. Kita ingatkan konsekuensinya. Yang tidak membawa PR, yang tidak membuat PR, kalian buat PR di sini. Ibu tunggu sekarang. Nah, itu konsekuensi kan? Kalau kita suruh mereka lari ke lapangan,
hukuman, ya. Jadi harus ada tadi apa kata Ibu Miranda tadi? Kesepakatan kelas. Lalu yang terakhir restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti Ibu Monica kita bahasnya di restitusi ya. Nah, di sini saya minta kalian jujur. Hukuman apa yang pernah kalian berikan kepada anak-anak? Ya, boleh di sini ditulis di sini. Tolong bagikan. Hukuman apa yang pernah kalian berikan ke anak-anak? Gak apa-apa. Ya, hukumannya aja. Misalnya nih, memungut sampah misalnya, yaitu, ya. Nanti saya suruh maju, kalian menjelaskan apa saja hukumannya yang pernah diberikan di sekolah, di kelas ya. Ya, kalau sudah boleh ditempel lagi, ibu-ibu semuanya tempel di sini. Boleh landscape, vertikal, Horizontal. horizontal. Yo, saya minta satu dari kita semua, satu yang mewakili teman-temannya membacakan hukuman yang diberikan ini dan memberikan tanggapan, ya, apakah itu baik atau tidak, paham ya? Ya, boleh siapa? Ibu Yani boleh. Oke, di sini ada yang menghukum anak-anak dengan menyuruh anak-anak istighfar, membuang sampah dan membersihkan kelas. Kalau menurut saya ini tergantung dulu kesalahannya apa. Kalau disuruh istighfar, mungkin ini juga baik untuk dia ya. Hubungannya dengan Allah juga mungkin dengan dia istighfar, insya Allah Allah bisa menghapus dosa-dosanya, membuat hatinya kembali untuk melakukan kebaikan dan untuk membuang sampah. Kalau menurut saya, sebenarnya saya juga pernah menghukum anak murid saya. Saya suruh buang sampah itu tergantung dengan kesalahannya. Kalau dia, misalkan dia teman-temannya yang lain tiket, kemudian dia melakukan kesalahan, dia membuang sampah sembarangan. Nah, saya suruh buang sampah satu tempat sampah itu saya suruh dia yang buang. Kemudian membersihkan kelas. Sebenarnya ini random. Kalau misalkan dia membuang-buang sampah sembarangan, kan
kan makan kadang makan sama-sama. Kadang dia membuat kesalahan menumpahkan makanan temannya. Nah, saya suruh dia untuk membersihkannya sendiri, untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab di dalam dirinya sendiri, karena dia yang sudah menumpahkan, ya dia yang membersihkan. Kemudian di sini hukuman yang pernah saya berikan dengan anak-anak adalah menghafal surah beserta artinya. Kalau menurut saya ini juga bagus, karena untuk meningkatkan lagi hafalan mereka. Tapi untuk masalah hukuman hafalan surah, sebenarnya kalau ini bentuk hukuman, nanti anak itu terbiasa menjadikan hafalan surah itu sebagai momok, sebagai hukuman. Sebaiknya jangan dijadikan ini sebagai hukuman, gitu loh. Kemudian memungut sampah, membaca istighfar, membersihkan kelas ini tadi sudah sama. Hukuman ketika tidak mengerjakan PR maka dapat melanjutkan di sekolah. Sebenarnya ini bukan hukuman sih, lebih ke toleransi. Ya, toleransi dari gurunya kalau anak banyak yang tidak mengerjakan di rumah, yang mengerjakan di sekolah. Tapi ini juga tidak boleh keseringan, karena kalau keseringan anak-anak nanti terlena. Kemudian ada membersihkan kelas, ini juga sudah sama ya. Dan ini punya saya berikan tanggung jawab kebersihan kelas sepenuhnya kepada yang datang terlambat ketika piket. Jadi ketika anak itu piket, tugasnya piket hari itu dan dia terlambat, teman-temannya sudah piket, dia sendiri yang belum piket, maka selama 1 hari full kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab dia. Kalau kelas kotor, dia yang harus membersihkan, karena memang dia sudah tidak piket pada pagi harinya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk Ibu Yani ya. Nah, ya benar semua ya. Di sini ada yang menghukum, ada yang konsekuensi. Berarti tadi yang istighfar tadi itu konsekuensi ya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, dia bersifat mendadak ya. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman ya. Jadi paham ya, mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh? Ibu siapa? Ibu Miranda. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu sudah pasti bisa dijalankan di dalam kelas. Sedangkan peraturan, pernah dengar sebuah kalimat, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, kalau peraturan belum tentu bisa ditaati, belum tentu bisa dilakukan. Tapi kalau keyakinan sudah pasti bisa dilakukan di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Ya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Miranda. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas tadi, apa tadi? Sudah pasti ditaati. Kalau peraturan kelas sudah pasti bisa dilanggar ya. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Setuju atau tidak? Setuju. Lalu peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Setuju ya? Ya, guru yang menentukan peraturan itu. Ya. Jadi benar kata Ibu Miranda, peraturan itu dapat dilanggar ya. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata jangan itu kalimat negatif. Kalau positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti itu keyakinan ya. Kalau dia peraturan ya, jangan membuang sampah sembarangan. Tetap dilanggar atau tidak? Dilanggar ya. Lalu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Kita tinjau kembali apakah bisa kita pakai atau tidak ya. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Kalau sudah dapat, kita tinjau ulang lagi. Lalu yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kalau kita sudah ada keyakinan kelas, kita tempel di dinding kelas. Nah, nanti kalau anak-anak ada yang bermasalah, ada yang membuat kerusuhan, kita tanya keyakinan kelasnya. Mana keyakinan kelas kalian? Apakah sudah kalian pahami atau belum? Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Guru ini ada 5 posisi kontrolnya, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima ini, hal yang harus kita lakukan itu yang baik untuk bagi guru itu kita sebagai manajer. Ya, kalau sebagai penghukum seperti tadi, menghukum, kita hukum terus-terusan dia nanti akan bosen, nggak mau sekolah, males dihukum terus ya kan, berasa dirinya paling bersalah sendiri gitu ya, membuat merasa bersalah juga tidak boleh. Kamu tidak piket, jadi kamu harus membersihkan kelas ini selama 1 minggu. Waduh, katanya dia merasa bersalah. Sebagai teman ini bagus, tetapi tidak boleh juga. Karena apa? Kita marah tapi pakai bahasa yang halus, yang lembut. Anak-anak yang ini enggak, kita marah nih. Misalnya mereka ribut, kita marah. Teman-teman, kalian kok ribut terus ya? Iya, jadi anak-anak tidak segan kalau kita sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, sudah 1 minggu ini ibu lihat kamu tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti dia sedang dipantau terus-terusan. Ya, menurut saya ini juga bagus, tapi tidak baik bagi temannya. Sehingga temannya itu merasa iri. Kok ibu Dian itu melihat si Dela terus ya, memantau Dela terus. Berarti dia perhatiannya ke Dela terus. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer. Manajer ini misalnya ada anak yang terlambat atau suka ngambil makanan temennya, itu kita panggil dulu. Kenapa? Kita tanyakan dulu. Tahu nggak keyakinan kelas kita? Kita bawa ke hal-hal yang positif. Lalu kalau dia, iya ibu, saya karena uang jajan saya kurang, katanya. Nah, dari situ kita nanti dapat solusinya ya. Nanti yang tadi pertanyaan tadi ada di sini. Lalu posisi kontrol. Nah, penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Iya benar, kita hukum. Ayo lari ke lapangan 5 kali. Itu menggunakan fisik atau berkata kasar. Ya, keluar kamu dari kelas ini. Datang terlambat, silakan di luar. Nah, itu berkata kasar. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut. Kamu ini ya, dari tadi kok ngobrol terus, gak perhatikan ibu. Coba sini maju ke depan. Nah dia merasa takut, merasa bersalah. Lalu kalau teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dia akan mengontrol.
Dia tidak melepasnya. Dia tidak percaya kalau dia sudah berubah. Lalu memantau, tadi mengawasi, diawasi terus. Misalnya dia melakukan kesalahan, kita tidak dengan sehari itu juga kita panggil dia, tidak. Kita pantau dulu kesalahan apa yang telah dibuatnya, benar nggak yang dia buat gitu. Lalu manajer, nah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru pada posisi terakhir. Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu kita lanjut lagi nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaannya. Nah, anak-anak di dalam kelas itu, ibu-ibu semua, mereka itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ada kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Contohnya nih, seperti misalnya si Dino. Dino ini suka mengambil makanan si Dani. Nah, kita panggil dia, kita sebagai manajer kita panggil, kenapa Dino? Kenapa kok suka ngambil makanan Dani? Terus dia jawab seperti ini, iya ibu, uang jajanku tidak cukup. Nah, dengan uang jajan yang tidak cukup, uang jajan yang diberikan orang tuanya itu dia kekurangan kebutuhan dasar apa? Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup. Dengan dia uang jajan yang diberikan orang tuanya itu kurang, bekal yang diberikan orang tuanya itu kurang, sehingga dia mengambil makanan temannya. Ya, di sini ada 2 ya, bertahan hidup dan kesenangan. Dia dengan dia kurang, jadi dia lapar, dia ngambil, makan ngambil. Dan kesenangannya itu dia senang mengganggu. Saya senang ini ibu, saya senang bu ganggu dia bu, karena kalau saya ambil makanannya dia marah dengan saya, dia ngejar saya gitu. Jadi dia bangga, dia bisa buat temennya kesal. Nah, 5 kebutuhan hidup ini harus kita tahu. Jadi kalau ada anak yang apa namanya berantem ataupun ada hal-hal yang apa, kita tahu dulu apa 5 kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kan ada ya yang suka ngambil uang kan, akhirnya kita tanya, terus dia jawab, iya ibu saya nggak dikasih uang sama orang tua saya, berarti dia kurang kasih sayang. Ada yang bajunya lecek, kenapa kok baju kamu nggak rapi, topi kamu mana, dasi kamu mana, iya ibu bunda saya kelupaan, berarti dia kurang kasih sayang ya. Jadi mereka itu berbuat seperti itu, berbuat masalah itu karena 5 kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Bukan kita saja yang mempunyai kebutuhan dasar, anak-anak pun sama ya. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut lagi. Nah, di sini ada kalimat, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah katanya, ini 5 dasar kebutuhan apa yang belum dipenuhi dia? Kesenangan dan kasih sayang. Kebebasan bukan? Kebebasan. Dia senang, dia seru ibu. Kita main kejar-kejaran gitu. Lalu yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ayo kejar aku. Dia lari terus. Itu biasanya anak kelas 1 ya. Itu berarti dia kurang kasih sayang. Dia pengen cari perhatian gurunya. Lalu aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa tadi? Penguasaan. Dia bisa membuat guru itu ngejar dia. Jadi dia ngerasa, oh saya hebat, saya bisa menguasai ibu gurunya ya.
Lalu yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, aku ingin bermain di depan aja lah. Itu berarti kebebasan. Jadi paham ya, setiap anak melakukan kesalahan di kelas itu ada 5 dasar yang harus kita penuhi kebutuhannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sedikit lagi ya Bu ya, ini jangan ngantuk ya. Nah, dunia berkualitas. Dari semua yang sudah kita bahas, ini kita bisa membuat anak-anak kita menghadapi dunia yang berkualitas. Nah, sekarang sebelum ini saya mau tanya dulu. Kira-kira nih, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kalian? Suami, ya. Orang tua, keluarga, diri sendiri, mantap ya, diri sendiri. Kita ini harus dapat menguasai dunia ini. Diri sendiri yang paling penting dalam hidup kita. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Taat sama Allah, berbakti kepada orang tua, ya mungkin itu ya nilai-nilai kebajikan yang harus kita, yang terpenting dalam hidup kita. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Masya Allah, sabar, berbuat baik kepada semua orang. Ya disitulah kita sebagai guru itu harus sabar ya. Lalu apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Apa pencapaian yang sangat Anda banggakan? Banyak. Salah satunya lebih baik dari hari kemarin ya. Lalu ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Diputuskan pacar, ya diputuskan pacar, atau dimarah kepala sekolah, itu titik yang paling terberat. Gagal kuliah, iya ya banyak ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pengalaman, ya Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Ibu Yani, pengalamannya yang paling berharga ya. Sedikit lagi ya ibu-ibu, kita tepuk semangat dulu lah ya. Tepuk semangat, semangat. Nah, di sini tahap akhir kita yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana Bu kalau sudah tidak kita berikan hukuman, tidak kita berikan penghargaan, ancaman, bagaimana ke depannya? Nah, di sini kita bisa memiliki solusinya ya. Yang pertama di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak tersebut kita panggil dulu. Kita stabilkan identitasnya. Kamu tahu kalau dengan kamu tidak menghafal, nanti bisa melanjutkan ke hafalan yang lainnya enggak? Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kamu ini enggak hafalan, gimana kamu mau hafal kalau nggak pernah menghafal? Nanti kalau nggak menghafal, ibu hukum. Baca surah ini, nah ya. Jadi itu tidak menstabilkan identitas. Kalau dia sudah stabil, iya ibu, gimana saya mau menghafal? Nggak ada teman saya untuk menghafal di rumah. Nah, kita kan sudah ada solusinya kan? Berarti dia kurang kasih sayang. Jadi bagaimana caranya dia bisa menghafal? Oh, ibu ada solusinya nanti terakhir ya. Lalu yang kedua menanyakan keyakinan. Coba keyakinan yang sudah kita pasang di kelas kita itu apa? Harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Hafalan itu juga mengumpulkan tugas tepat
tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi kita tanya lagi, kalau misalnya kamu tidak hafalan terus, gimana mau naik ke kelas? Sedangkan yang naik kelas itu yang hafalannya sudah bertambah. Nanti di situ ada keyakinan dalam diri dia. Iya ya, yang dikatakan ibu itu benar. Kalau saya nggak menghafal, gimana saya tetap di kelas ini? Ya. Seperti ada salah satu anak yang tidak baca, akhirnya dia tidak naik kelas. Nah di situ kita jangan mengancam dia, jangan memberikan dia hukuman. Kita tanyakan dulu, kita kasih dia solusi, kita kasih dia keyakinan, ya. Lalu yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Dengan kamu melakukan tidak menghafal surah tersebut, nah jadi kesalahan apa yang kamu lakukan? Iya ibu, saya nggak menghafal surah, jadi saya terlambat dengan teman-teman, ketinggalan dengan teman-teman. Teman-temannya sudah sampai surah, misalnya Al-Balad, dia masih di Al-Kausar, ya kan? Karena dia tidak menghafal. Nah dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah itu kita mendapatkan solusinya. Setelah menstabilkan identitas, dia ternyata kurang kasih sayang dengan ibunya. Kita bisa telepon ibunya, Bu, mohon maaf, Ananda tolong diiniin ya hafalannya di rumah, ya. Saya kasih waktu 3 hari ya Bu. Nah, kalau nggak bisa semuanya 5 ayat dulu, 3 ayat dulu, ya. Itu bisa dicoba, kita bisa coba. Jangan langsung kita berikan hukuman. Mungkin itu Ibu Monica bisa dipahami. Ada lagi? Boleh, terima kasih. Kita sudah melakukan aksi nyata ini. Sudah cukup ya? Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman semua yang telah mendengarkan saya.